Bagaimana kalau saya maju Wagub Jakarta? Jadi saya tanya sama Bapak barusan habis rapat. Waduh, gitu. Jangan Pak Zul. Keputusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaisang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI terkait dengan masalah ini. MA pasti punya pertimbangan tersendiri terkait dengan keputusan mereka. Dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA. Silahkan tanya kepada MA apa alasan dibalik keputusan itu. Semoga ini menjadi jelas. Dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada kawan-kawan Partai Garuda dan MA terkait masalah ini. Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak. Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Ya. MA sudah memberikan keputusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja. Ya. MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat satunya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu. Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan, ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada poin A, poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini, atau tepatnya dari Rabu yang lalu, ada keputusan yang mengagetkan dari Mahkamah Agung, yaitu mengubah peraturan KPU tentang pencalonan untuk kepala daerah, baik gubernur
wali kota, bupati diubah dari yang semula berbunyi bahwa seorang calon itu harus 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota, diubah dengan tambahan, yaitu bahwa 30 tahun itu pada waktu pelantikan. Dan orang segera saja mengingat usia dari putra Presiden Jokowi, Kaisang, yang pada waktu pemilihan kepala daerah nanti pada bulan November belum 30, tapi dia akan berusia 30 ketika pelantikan. Jadi sesuai dengan usia dari Kaisang. Dan orang segera menghubungkan bahwa Kaisang akan dicalonkan jadi wakil gubernur di DKI, mendampingi Budi Jiwandono, putra dari Sudrajat Jiwandono atau keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kalau Kaisang maju sebagai wakil presiden, maka bagi masyarakat ini yang mengebohkan, karena peraturan MA ini seolah-olah mengikuti apa yang dilakukan oleh MK ketika Gibran mau dicalonkan jadi wakil presiden. Dan sampai-sampai ada pameo di publik bahwa MK itu memang mahkamah untuk kakak, MA mahkamah untuk adik. Karena kakaknya diloloskan oleh MK, adiknya bakal diloloskan oleh MA. Dan itulah yang mengebohkan selama sepekan, dan jadi pro dan kontra di publik pun terjadi. Berbeda pendapat pun terjadi, dan karena itu kita ingin tahu lebih jelas di ILC ini sebetulnya yang mana yang harusnya berlaku. Apakah benar bahwa ini memang ditujukan untuk Kaisang? Tok, artinya walaupun ini berlaku untuk semua calon, tapi yang siap dicalonkan dan menjelang umur 30 itu adalah Kaisang atau adiknya Gibran. Makanya judul ILC malam ini, Mahkamah Agung mempersembahkan jalan tol menuju Jakarta untuk Kaisang. Kita mulai diskusi kita dengan yang menggugat atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung adalah Partai Gelora, Partai Garuda. Di ruangan ini sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Kusnadi. Saya ingin dapat penjelasan dari Teddy. Oke, terima kasih Pak Karni. Apa latar belakang diajukannya oleh Partai Garuda? Jadi sebelum saya membicarakan latar belakang, ya saya dan Partai Garuda itu beberapa hari ini melihat, menunggu, wait and see aja. Kita ngelihat, dan saya bilang dalam beberapa hari ini ada kekeliruan Pak Karni. Jadi kita ketawa-ketawa juga nih. Karena yang berkembang seolah-olah putusan MA itu adalah menghapus atau mengurangi umur dari calon. Jadi, dan ini yang kita lihat bukan hanya ke yang kontra. Pro dan kontra ini bicara mengenai putusan MA itu berdasarkan dasar yang salah menurut kami. Karena dasar yang mereka perdebatkan itu, pertentangan itu adalah seolah-olah umur itu dikurangi atau dihapus. Jadi setelah melihat dan kebetulan hari ini dihubungin sama Pak Hangga ya, mau nggak mau kita harus hadir, apalagi Pak Karni yang minta. Jadi saya bilang ya sudahlah, waktunya kita untuk bicara.
Ya. Jadi kita bicara di sini adalah baik pro maupun kontra. Perdebatan yang mereka lakukan itu sudah tidak menggunakan dasar yang benar. Ya, yang sesuai dengan apa yang kami gugat. Ya. Jadi sebenarnya permohonan kami itu simpel Pak Karni. Kita itu hanya ingin mengembalikan dan menguatkan perintah undang-undang pilkada itu yang kemarin salah ditafsirkan oleh peraturan KPU. Jadi itu pertama yang mesti kami sampaikan bahwa ada kesalahan tafsir baik pro maupun kontra. Ini tidak ada sama sekali di dalam permohonan kami meminta untuk menghapus atau mengurangi. Yang kedua ya, di undang-undang pilkada itu, kenapa kami menggugat PKPU? Kenapa? Karena di undang-undang pilkada disyaratkan hanya satu Pak Karni. Sedangkan di PKPU ditambah 2 syarat lagi. Ya. Di mana itu tentu ya membatasi hak-hak atau calon untuk bisa maju. Karena kenapa kami mengatakan ada pertentangan, maka kami melakukan gugatan ke MA karena kami melihat PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Intinya gini, di syarat yang di Undang-Undang Pilkada ini ya, itu saya bacakan deh supaya nggak salah. Itu di pasal 7 ayat 2 huruf E itu calon ya kepala daerah itu harus. Nah, ini di Undang-Undang 10 tahun 2016. Calon kepala daerah itu harus memenuhi persyaratan. Berusia paling rendah ya 30 tahun untuk calon gubernur, wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati wali kota. Jadi harus, katanya harus, itu di undang-undang. Tapi di PKPU 9 tahun 2020 itu dibuat tambahan syarat, yaitu WNI dapat. Nah, itu sudah berbeda itu. WNI dapat. Ya. WNI dapat mencalonkan. Lalu di akhir dari pasal itu ya ada tambahan baru lagi Pak Karni. Di mana saya bacakan ya, ditambahkan lagi syaratnya terhitung sejak ada penetapan pasangan calon. Jadi ada tambahan 2 syarat. Syarat dari undang-undang hanya 1, ditambah dengan PKPU menjadi 3 syaratnya. Nah, itu yang akhirnya membuat kami melakukan gugatan. Nah, penjelasannya kenapa? Jadi gini, calon itu calonnya, namanya calon kepala daerah, calon itu umurnya, status umurnya itu sampai berganti ketika dia dilantik. Ya. Jadi beberapa bulan ini setelah dia daftar di partai dan di KPU, dia menjadi calon, maka usia ya, status dia menjadi calon itu batasnya ya ketika dia dilantik. Nah, di PKPU ini ya, di PKPU ini kuota sebagai calon itu dihentikan atau dihapus dengan penambahan mengenai terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ya. Jadi kuota, makanya saya menganalogikan dengan kuota supaya dimengerti ya. Karena kita bicara pasal takut orang tidak mengerti. Jadi sebenarnya kuota sebagai calon itu harusnya panjang. Tapi di PKPU dimatikan di depan. Sehingga seorang calon itu tidak boleh menggunakan kuota dia sebagai calon. Kenapa saya bicara kuota? Karena walaupun dia sudah sebagai calon, dia bisa dihentikan pencalonan di tengah jalan. Ketika dia melanggar yang namanya peraturan-peraturan yang sudah dibentuk yang sudah ditentukan di undang-undang maupun di PKPU. Seorang calon itu bisa dihentikan. Nah, perjalanan dia ini itu dihentikan oleh KPU. Itu di awal. Sehingga tidak bisa menggunakan haknya.
tidak bisa menggunakan kuotanya. Jadi begitu Pak Karni ya, dasarnya gitu. Jadi kita itu bukan asal-asalan juga, tapi kita melihat bahwa ada pelanggaran, ada pasal di dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di mana Undang-Undang Kepala Daerah itu, tunggu sebentar, tadi ada gangguan. Undang-Undang Kepala Daerah itu di PKPU-nya itu ada penambahan 2 syarat. Sehingga akhirnya di PKPU menjadi 3 syarat. Itu yang mendasari kami untuk melakukan hal itu. Itu Pak Karni. Jadi tidak ada permintaan apa-apa dari siapapun kepada Partai Garuda untuk mengajukan ini. Oke, tadi saya bicara berdasarkan aturan hukum. Sekarang kita bergosip ya Pak Karni ya. Iya dong, karena kalau yang kita membicarakan soal Kaisang dan yang lain itu tidak ada di dalam pasal manapun. Ya, artinya kita membicarakan di luar dari aturan main ya. Jadi ketika begini, saya mengatakan begini dalam beberapa pertemuan, saya selalu bilang kalau boleh ya, kalau boleh saya mengatakan ke publik bahwa ya kami ini mengajukan gugatan ke MA karena ingin meloloskan Mas Kaisang. Kalau bisa saya mengatakan itu, bisa aja, senang-senang aja saya. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Bahkan ya Mas Kaisang sendiri pun kalau dia mau melakukan gugatan ke MA terkait pasal ini, boleh. Ya. Tapi sayangnya kalau kami mengatakan begitu ke publik, ya pasti kami akan ditegur sama PSI dan Mas Kaisang. Karena kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan Mas Kaisang, kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan PSI. Ya, jadi kalau sampai ada yang mengatakan itu alasan Partai Garuda, bilang aja untuk Mas Kaisang. Ya saya bilang ya silakan aja kalian mengatakan seperti itu, sah-sah saja kok, nggak ada masalah. Kalaupun memang kami mau mengajukan gugatan itu karena Mas Kaisang pun nggak ada masalah. Cuma faktanya enggak gitu. Itu faktanya. Apa Pak Karni pengen tahu kenapa dasarnya kami melakukan itu? Itu lucu Pak Karni. Ya. Jadi setelah selesai dengan teman-teman urusan pemilu ya, pemilu legislatif, kita di lantai 3 tuh Pak Karni. Kita di lantai 3 karena kita rata-rata anak-anak muda di sana. Bahkan caleg-caleg kita waktu itu pun anak-anak muda. Jadi saya dan yang lain tuh berseloroh gitu ke anak-anak muda. Udah, ini mau pilkada nih. Di bagian timur kayaknya kita menang banyak nih. Maju deh gitu kan. Anak-anak muda jangan cuma berani di pileg doang. Maju aja ke pilkada, gubernur kayak apa kayak. Di situ terjadi Pak Karni. Ini kalau kita mau kasih tahu ya. Jadi dia bilang, gue belum bisa nih katanya gitu. Kan gue belum 30. Lalu saya bilang, enggak kok di aturan begitu. Nah dari situ Pak Karni, di lantai 3 itu sejarahnya. Kita lagi diskusi, ngobrol-ngobrol kosong, tiba-tiba ada pernyataan itu yang akhirnya kita pelajari dan kita lihat, oh iya ya, ini ada pelanggaran di sini. Ada pertentangan di mana PKPU itu melampaui dari undang-undang. Itu. Tapi kalau ada yang nggak percaya, kalau bahasa anak muda emang gue pikirin gitu, nggak ada masalah buat kita. Yang pasti kami sudah menyampaikan apa adanya, baik berdasarkan aturan, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan gosip-gosip, kami sudah menjelaskan. Silakan kalau ada yang mau menerima atau tidak, itu udah bukan urusan kami. Itu Pak Karni. Ya tapi yang maksud saya begini ya, dengan diubahnya undang-undang PKPU ini atau peraturan PKPU ini, yang maju sebagai gubernur itu
belum kelihatan loh. Ya akan maju lah. Kecuali Kaisang. Makanya pertanyaan tadi itu saya lontarkan. Mungkin mesti dikoreksi, nggak ada yang mengubah. Tidak ada yang mengubah. Jadi waktu kami mengajukan gugatan itu tidak ada untuk mengubah. Malah kami ingin mengembalikan pasal itu seperti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena PKPU itu sudah melampaui dari undang-undang. Jadi makanya saya bilang tadi di awal Pak Karni, kita tuh sambil memantau, sambil ketawa-ketawa. Baik pro dan kontra ini lucu-lucu saya bilang. Mereka memperdebatkan pepesan kosong, di mana kami tidak pernah ya mengubah dalam gugatan itu untuk menghapus atau mengubah. Nggak ada. Kami hanya ingin supaya ini dikembalikan dan dikuatkan. Makanya dikuatkan itu ya ketika KPU menyatakan terhitung sejak penetapan pasangan calon, nah supaya kuota yang saya sampaikan tadi, kuota itu tidak digergaji oleh KPU, maka menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Status calon itu akan hilang ketika dia sudah sudah dilantik. Jadi kita melihat bahwa ada kuota yang digergaji oleh KPU di peraturan KPU ini. Itu Pak Karni. Baik, karena di sini udah ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, saya ingin tahu bagaimana Bung Ferry Amsari melihat putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang untuk maju jadi calon wakil gubernur atau jadi gubernur. Baik, terima kasih Pak Datua. Bagi saya putusan 23 HUM 2024 ini hanyalah remake dari sebuah film yang sudah pernah terjadi. Jadi jalan ceritanya sama, aktornya saja yang disesuaikan dengan kondisi waktunya. Oleh karena itu kita bisa telaah dari apa yang kita lihat di putusan 23 Mahkamah Agung ini dan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada yang diuntungkan dalam putusan ini, iya, apakah itu tujuan dari Partai Garuda atau tidak, yang pasti ada yang diuntungkan. Dan kebetulan di dua putusan ini ada keuntungan bagi anak presiden di putusan 90 yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu partai-partai juga bicara ini untuk kepentingan anak muda seluruhnya. Faktanya di putusan 90 hanya ada satu anak muda yang menikmati putusan 90 yaitu Mas Gibran. Dan hari ini perihal yang sama juga disampaikan berulang-ulang bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan ada satu anak muda yang kebetulan secara detail betul-betul berkesesuaian dengan putusan ini. Karena ketika pendaftaran belum 30, masih 29 tahun. Dan ketika nanti akan dilantik setelah November, yaitu kemungkinan Desember, akan ada sekaligus yang berulang tahun dalam pelantikan kalau menang. Yaitu Mas Kaisang Pangarep. Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Yang menarik kita, kenapa kebetulan itu selalu untuk keluarga Pak Jokowi, bukan untuk anak-anak muda yang lain. Waktu ditanya di putusan 90 bahwa ini tidak untuk anak muda yang lain, hanya ada satu anak muda di bumi ini yang pakai putusan itu, putusan 90, nggak ada yang bertanggung jawab soal bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan saya yakin nanti kalau Mas Kaisang mendaftar, juga tidak akan ada yang bertanggung jawab bahwa ini seluruhnya untuk anak muda. Jadi ini remake bagi saya. Di film yang diputar ulang dengan kondisi kekinian saja. Dibuat ulang dengan kondisi kekinian. Yang digunakan juga adalah pengadilan.
Kalau di 90 adalah Mahkamah Konstitusi, dan kali ini Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dipakai ulang, karena tentu orang akan meributkan relasi paman dan keponakannya. Tidak mungkin orang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak ada permainan kalau diulang di Mahkamah Konstitusi. Lalu permainannya dipindahkan lapangannya ke Mahkamah Agung, yang kebetulan Pak Anwar Usman dulu juga adalah bagian dari Mahkamah Agung. Jadi serba kebetulan, kebetulan yang kebetulan. Yang kita harus hormati itu sebagai kebetulan yang bukan direncanakan. Pokoknya kalau apapun yang dikerjakan penguasa harus kita anggap kebetulan. Kalau rakyat baru diberi delik. Jadi Bang Rocky kemarin itu bukan kebetulan, jadi patut diberi delik lah kurang lebih. Tapi kalau penguasa baru itu kebetulan. Dan kita akan lihat juga beberapa argumentasi yang menarik di dalam putusan 23 ini. Misalnya bahwa pengujian ini bicara soal apakah peraturan di bawah undang-undang berkesesuaian dengan undang-undang. Jadi kurang lebih apakah PKPU nomor 9 2020 sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita silau secara cermat. Pasal 7 Undang-Undang 10 menentukan syarat untuk mencalonkan harus berusia 30. Hal yang sama kurang lebih di dalam pasal 4 PKPU 9 2020. Artinya ini berkesesuaian. Kalau sudah berkesesuaian, maka mahkamah harusnya menyatakan bahwa PKPU ini sah karena sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tapi kemudian terjadi penafsiran soal bahwa harus ada perlakuan yang adil, harus berkepastian hukum, yang menurut saya timbul tanda tanya. Bukankah kalau PKPU itu adalah bagian dari kepastian hukum terhadap Undang-Undang 10 karena bunyinya sama. Itu sebabnya ketika dipindahkan dari syarat calon menjadi saat pelantikan timbul keanehan. Kenapa keanehan? Tidak ada proses pencalonan dimanapun yang kemudian disesuaikan syarat umur ketika dilantik. Saya ini PNS Bang Karni, ketika melamar usia saya sesuai syarat harus sesuai dengan ketentuannya. Tidak saat saya dilantik jadi dosen. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Beliau yang pernah menjadi hakim agung juga begitu. Usianya harus sesuai dengan syarat saat mau mendaftar, mencalonkan. KPU juga begitu, KPK juga begitu, KY juga begitu, Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi calon presiden juga begitu, hanya untuk anak calon presiden saja yang berbeda. Jadi ini temuan pertama, menarik, dan bagi saya tidak sehat cara menafsirnya. Temuannya dari mana? Ya satu-satunya itu. Enggak, ya coba sebutkan. Tadi kan situ mengatakan, ini karena saya tadi berpikir karena ini pakar, saya bisa mendapatkan informasi yang memang sehat. Ternyata nggak sehat nih informasinya. Ya kan sudah Enggak, saya cuma mau nanya, Anda katakan pasal, kan dari tadi Anda hanya bergosip nih. Nah ketika Anda masuk pasal, saya tergelitik ketika Anda bilang, pasal di undang-undang itu sama dengan di PKPU. Iya, nah, coba Anda sebutkan. Anda baca baik-baik meskipun bunyi beda, maksudnya sama itu soal syarat pencalonan. Coba yang Anda Pasal bilang sama 7, itu apa? Ayo. Pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya. Isinya, substansinya sama dengan pasal 4 PKPU 9 apa tahun samanya? 2020. Karena Anda tadi nggak datang, saya udah jelaskan tuh. Pasalnya berbeda. Makanya Pak, makanya saya mau tanya. Tata negaranya di sana. Bukan. Walaupun saya tidak Ya, bukan. coba sebutkan bedanya lah. Nah, Anda kan tidak datang tadi kan, makanya saya tanya ke Anda, di mana yang katanya sama
Anda pasal berapa? Pasal 7 ayat 2 huruf E. Saya Ini sudah jelaskan undang-undang. Anda dan Di undang-undang. Silakan Anda sampaikan di PKPU. Bahwa syarat usia itu harus saat mencalonkan. Itu apa undang-undang apa PKPU? Undang-undang dan PKPU. Anda salah berarti, Anda nggak baca. Saya baca, Pak. Anda nggak Silakan Anda baca. Bahwa itu Coba Anda buka sekarang terus baca, sama nggak? Ya. Anda ini pakar tapi nggak bicara nggak. Ya silakan baca. pakar. Saya buktikan kepada Anda bahwa itu maksudnya Ya. adalah syarat pencalonan. Saya kasih. Kalau tidak karena itu syarat Anda pencalonan, karena Anda pakar, saya cuma ngasih clue. Di undang-undang itu harus di PKPU ya itu menyatakan bahwa dapat. Silakan Anda tafsirkan, Anda sebagai pakar. dapat apa? Enggak, Anda- tidak. Ada dari tadi menyatakan sama, tapi Anda tidak bisa bisa menjelaskan samaan di mana. Ini kata dapatnya Anda di mana? tafsirkan itu berbeda. Bang Karni, saya jamin saya sama, soal itu saya tidak akan berubah. Saya jamin dia kalau salah. dia tidak bisa menjelaskan kata dapatnya di mana dan harus di Enggak, mana. terusin Saya dulu. akan lanjutkan dulu. Lanjutkan. Terusin dulu ada. Jadi saya anggap distraction saja, mengganggu saja. Saya anggap Anda bukan pakar di sini. Cocok, saya saling menganggap itu tidak apa-apa. Oke. Nah, berikutnya, Saya minta Anda perbanyak gosipnya. terima kasih. Ini ilmu yang Anda tidak akan ketahui, saya jelaskan. Ya. Nanti saya ajarkan Anda. Siap, cocok. Oke. Terima kasih atas pengajarannya. Di dalam konsep kepemiluan ada satu hal penting yang terbukti telah terjadi saat ini. Ada satu prinsip yang namanya parcel principles. Prinsip-prinsip parcel. Ini ada kasus di Mahkamah Agung Amerika yang kemudian mempengaruhi konsep kepemiluan di seluruh dunia. Apa itu prinsip parcel? Bahwa dilarang pengadilan untuk kemudian mengubah aturan main pemilu di saat proses pemilu akan berlangsung. Sudah dekat. Jadi tidak boleh itu di dalam konsep kepemiluan. Karena akan ada kemungkinan pengadilan menjadi alat untuk kepentingan orang-orang tertentu di dalam proses kepemiluan untuk kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam persaingan pemilu. Sebab itu dilarang. Uniknya dalam kasus ini tidak hanya perubahan itu dilakukan menjelang tahapan pemilu terjadi, tetapi ternyata perubahan itu bahkan di saat tahapan pemilu dilangsungkan. Lebih dilarang lagi. Dan menariknya adalah kalau kita sandingkan antara putusan 90 di Mahkamah Konstitusi, ini ada aturan yang membuat anak presiden tidak bisa mendaftarkan diri. Tiba-tiba diubah di saat tahapan berlangsung. Sehingga anak presiden bisa mencalonkan diri. Di saat menuju November 2024 ada peraturan yang membuat Mas Kaisang tidak akan bisa maju. Mas Kaisang kalau peraturan KPU dan Undang-Undang 10 ditaati sudah pasti tidak bisa maju. Tapi ketika itu digunakan putusan pengadilan, akhirnya putusan ini bisa menjadi argumentasi untuk bisa maju. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi yang kita semua pura-pura tidak mengetahui bahwa ini untuk anak presiden. Partai Garuda tidak boleh marah karena memang ditujukan dia mengajukan perkara bukan untuk anak presiden. Saya sedang mendalilkan. Nggak, karena Anda mengatakan Partai Garuda, saya harus mengatakan bahwa Anda seorang pakar pun masih mengatakan mengubah. Padahal kami di Partai Garuda dalam gugatan kami, dalam permohonan kami tidak ada yang namanya untuk mengubah. Nah, dari situ saja Anda sudah keliru. Saya lanjutkan. Anda menafsirkan sesuatu berdasarkan gugatan kami dengan cara yang salah. Ya, karena kebetulan. Anda tidak mengerti poin yang kami sampaikan di dalam gugatan itu. Ya, Anda dari tadi saya melihat Anda mengatakan mengubah. Kami tidak ada dalam gugatan dan permohonan kami untuk mengubah. Ya, Jadi Anda MA menggunakan tafsir Anda itu ya berdasarkan dasar yang salah. Ya, Gitu saya ya? salah, saya lanjutkan. Oke. Terima kasih atas nasihat dan masukannya. Bukan Pakar hukum nasihat, tata negara. bukan nasihat. Saya hanya meluruskan karena Anda Terima menyatakan kasih Partai sudah Garuda. meluruskan saya Ya? yang berbelok-belok Oke. karena kemampuan dan pemikiran hukum tata Ya? negara Anda. Udah, Saya lanjut. Jangan jawab deh. Ya, saya lanjut. Jadi kita bisa melihat berbagai rangkaian ini
adalah upaya untuk mengulang kisah romantis berikutnya. Bahwa Presiden, ingat di perkara Mahkamah Konstitusi, pernah mengatakan bahwa tidak mungkin Gibran maju karena masih 2 tahun di Solo. Tapi begitu maju, Presiden mengatakan berbeda. Tugas seorang ayah adalah mendukung anaknya. Nah, loh kok gosip? Kan ini fakta. Terus saja, terus. Ya. Yang kedua juga akan terjadi hal yang sama. Melalui Pak Zulhas, Presiden berpesan bahwa Kaisang tidak akan maju. Dan saya yakin karena ini remake, maka akan terjadi suatu saat ayah akan mengatakan bahwa tugas ayah adalah mendukung anaknya. Jadi ini proses berulang, kecurangan pemilu yang menggunakan lembaga peradilan di dalam election fraud teori, salah satunya adalah manipulasi hukum termasuk putusan peradilan yang digunakan untuk mengubah aturan main yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Persis cerita soal partial principle itu. Dan ini berulang-ulang dan ini kita sedang menikmati bagaimana dominasi Presiden Jokowi untuk menumbuhkan dinastinya di dalam berbagai lini. Yang kebetulan yang menarik adalah kalau seandainya Mas Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta, sebagaimana cerita Mas Kaisang sendiri, Mas Kaisang mengatakan dia tertarik maju di Jakarta, maka ini adalah peluang yang menarik bagi dinasti Presiden Jokowi. Sebab Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai kakak, berdasarkan Undang-Undang DKJ yang baru, itu memiliki kekuasaan untuk mengatur kawasan aglomerasi yang mana sentralnya adalah Jakarta. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN Ibu Kota Negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar, pintunya ada di sana. Bukan masalahnya, jadi saya nggak nonton dia, Saya nonton minta gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan kita. Bukan tidak boleh anak muda maju, sama sekali tidak ada. Kita bahkan yang mendorong agar ukuran seseorang maju dikurangi batas usianya, kalau perlu 21 tahun. Jadi kita termasuk yang mendorong anak muda maju. Problematikanya adalah anak muda yang diistimewakan dengan melakukan perubahan-perubahan bukanlah cara konstitusional. Bukanlah membangun keluarga tertentu kita ini, kita membangun peran dan kesempatan seluruh warga negara Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Hari ini mungkin kita akan bisa melihat orang yang membela ini demi anak seluruh Indonesia, tetapi begitu kenyataannya yang menikmati hanya keluarga tertentu, terutama keluarga Presiden Jokowi, mereka pura-pura diam karena mereka bagian dari yang menikmati dominasi sebuah keluarga yang bernama keluarga Presiden Jokowi. Sudahlah, jangan menipu publik juga. Semua sudah tahu ini arahnya kemana dan untuk siapa. Sekarang tinggal bertanggung jawab kepada publik jika kebohongan ini kemudian dipertontonkan hari demi hari. Saya pikir itu, Bang. Baik. Karena saya minta tanggapan dari Margarito Kamis sebagai sesama tata negara. Baiklah ya, begini Bang. Akankah ada yang berubah dengan putusan ini, dengan kita sistem kita ya, berdasarkan sistem ya, akankah ada yang berubah? Pasti kita mengatakan ini nggak berubah.
Tapi sebelum masuk ke situ, karena ini bagi saya ya, ini menjadi isu kecil. Kalau kita bicara dalam kerangka konseptual, Republik sedari Romawi kuno mensyaratkan satu. Pengisian jabatan di masa itu, konsul, senat, tidak bisa tunjuk, tidak bisa diwarisi, harus dipilih oleh rakyat. Tapi sejak saat itu sampai dengan beberapa ya di permukaan sih terlihat semua orang milih. Persoalannya berputar dan berputar lagi dan lagi pada elit. Yang saya mau bilang, soal fundamental di dalam Republik itu pengisian jabatan mesti dilakukan dengan cara dipilih. Itu yang fundamental, bukan yang lain. Satu. Yang kedua, isu mengenai usia. Di perdebatan BPUPKI itu tidak muncul. Tapi di perdebatan konstituante 5659 itu muncul untuk level presiden memang. Dimungkinkan 30. Angka yang sekarang menjadi seksi ini. Itu berarti bahwa kita pernah memiliki sejarah yang dengan itu menunjukkan bahwa kita meyakini orang berusia 30 tahun bisa menjadi pemimpin. Betapapun soal itu tidak berhasil disepakati gitu ya, tetapi ini pernah diperdebatkan. Itu yang kedua. Jadi usia itu ya relatif oke. Bisa juga diperdebatkan, tetapi paling tidak itulah disepakati. Dan ternyata ini ditransformasi di dalam undang-undang pilkada atau dalam pengisian jabatan gubernur, bupati dan wali kota, khusus wali kota diturunkan, bupati diturunkan. Perdebatan di perubahan pasal 18, angka ini tidak muncul. Di panitia ad hoc 1 BPMPR, tidak muncul sama sekali. Intinya, di perdebatan itu, pengisian jabatan gubernur, bupati dan wali kota diisi dengan cara dipilih. Pilih melalui DPR atau pilih langsung oleh rakyat. Karena di situ esensinya. Esensi Republik tidak mengharuskan pilih melalui rakyat atau pilih, isinya mesti, esensinya adalah mesti dipilih. Ini juga diperdebatkan di Philadelphia Constitutional Convention 1787. Harus dipilih, tidak boleh pakai tunjuk-tunjuk. Waris-waris, angkat-mangkat, nggak boleh, mesti pilih. Jadi di situ esensinya. Karena itu saya sekali lagi, bagi saya gitu, saya tidak melihat angka 30 itu sebagai hal yang fundamental untuk diperdebatkan. Tapi memang kalau kita bicara hukum positif, saya percaya Profesor Gayus sebagai orang yang pernah ada di Mahkamah Agung, paham lebih dari saya, bahwa begitu Mahkamah Agung putus dan berdasarkan sistem kita sekarang ini, tidak berubah, berlaku jadi hukum. Persis dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu putus, berlaku sebagai hukum. Pengujian yang diperiksa oleh Mahkamah Agung itu. Karena itu kita senang atau tidak, kita termakan oleh sistem kita. Menurut saya, dengan semua problem yang problem di bidang hukum ini ya, yang katakanlah 6-7 bulan terakhir ini, saya rasa bangsa ini, saya tidak tahu kemana alamat ini mesti ditujukan, mesti mengenal lebih jauh, lebih dalam apa yang saya pakai Roman Thomasik, seorang profesor sosiologi dari Australia yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya, yang dia sebut dengan unintended consequences. Kita mesti memiliki kemampuan mengenal hal ihwal yang tidak secara tegas tertulis dalam norma demi norma dalam undang-undang.
konsekuensi-konsekuensi tak terlihat itu yang mesti kita kenal. Kembali ke soal ini, Bang Karni dan pemirsa gitu ya. Orang mengagungkan rule of law. Orang mengagungkan demokrasi. Tapi Abang, kalau kita masuk di lorong-lorong sejarah pemikiran hukum dan demokrasi, human rights termasuk sekalipun, kita menemukan bahwa di titik tertentu kita ditindas dengan rule of law. Mengapa? Saya ambil yang, apalagi kalau kita contohkan Amerika Serikat itu, kita betul-betul ditindas oleh rule of law. Why? Abang tahu? Saya ambil contoh kecil sih. Undang-undang The Fed. Tahu? Draftnya dibikin di mana? Jekyll Island. Siapa yang bikin itu? Seluruh geng Wall Street. Apa yang kita kenal sekarang dengan NGO untuk pertama kali yang paling modern dibikin oleh kelompok ini. Yang dikenal dengan National Citizen League. Isinya profesor dari Harvard. Isinya profesor dari Columbia University. Isinya jagoan semua, Sprague, macam-macam itu ada di situ. Itu yang mendesiminasi gagasan Bank Sentral. Yang sekarang yang mengatur dunia ini dia jadi negara sendiri. Namanya gubernur, persis gubernur negara bagian. Dia entitas konstitusi tersendiri yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Kerjanya siapa ini? Abang, bangsa ini mesti cerdas betul kalau tidak kita ditindas dengan rule of law. Kalau kita gagal mengenal kisi-kisi kecil di dalamnya, mati kita. Ya begini nih. Sekarang kita boleh bilang apa saja dengan putusan ini. Kita boleh bilang apa saja dengan putusan 90. Yang berkali-kali kita debat di sini. Tidak mengubah apa-apa. Sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi putusan yang kita perdebatkan sekarang. Tidak mengubah. Tidak tersedia cara mengoreksi barang yang ya kita mesti akui gitu ya. Di batas tertentu ini memang soal. Dari segi teknis. Yang tadi Ferry dan bilang tadi PKPU 9/2020 dan dia bilang tidak bertentangan, Ferry bilang tidak, itu tadi gitu ya. Bang, saya bisa izin bacakan apa yang dia sebut tadi kan? Oh silakan. Pasal 4 itu mengatakan begini, warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kata dapat tentu saja bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang pasti dan harus dipenuhi adalah syarat usia. Jadi dia sendiri tidak paham apa yang dia bicarakan, tapi mengomong saya yang tidak paham. Padahal sudah pasti fix bahwa di aturan itu adalah syarat usianya harus 30 saat mencalonkan. Nah, saya kadang... Nah, makanya Anda tidak paham, belajar lagi soal ini dengan baik, agar Anda tidak menipu publik dengan istilah-istilah yang tidak benar. Kebiasaan orang itu ketika dia tidak paham, dia menuduh orang tidak paham. Ya. Dan ini adalah digunakan Nanti oleh... Anda tanya ke Bang Margarito dan Saya- Prof. Gayus, tunggu. benar nggak omongan saya? Tunggu dulu. Ini karena intensi personal saya atau kebenaran ilmu Bukan, hukumnya? tidak. Karena makanya kalau Anda kan nggak berani Anda berjujur-jujur. Anda belum datang, saya sampaikan bahwa ada penambahan dari PKPU. Ya, jadi yang tadinya syarat itu 1 di undang-undang menjadi 3 di PKPU. Makanya saya sampaikan ada dapat dan ada di akhir itu mensyaratkan ketika saya tidak menetapkan. tidak membicarakan Bukan, yang makanya nama-nama. begini. Yang saya bicarakan Ketika pasal 7 Anda Undang-Undang tidak- Pilkada itu sama dengan bunyi pasal 4 ayat Tidak. 1 Undang-Undang PKPU. Begini, kenapa? Anda menyimpangkan Karena kemana-mana. Anda menyimpang, karena Anda tahu itu salah, makanya Anda menyerang secara personal. Saya Seolah-olah tidak menyerang tahu. personal, Itu saya pesan- baca undang-undang. Bukan. Ya, tapi ketika Anda mengerti nggak maksud kata saya dapat mengerti, di sini? saya Apa? mengerti. Coba. Saya mengerti. Makanya saya sampaikan tadi Nah, bahwa apa dulu maksudnya? dapat Apa? itu dapat menjadi calon. Ya, itu Ya, ada bisa. penambahan Saya di jelaskan. PKPU. Makna kata Bukan, dapat makanya itu bisa iya, bisa tidak iya, bisa untuk tidak. mencalonkan. Makanya Karena itu tidak sedangkan di semua undang-undang warga itu negara bisa. harus
ada penambahan, makanya saya bilang ada penambahan di PKPU dari dapat. Baca pasal 7 Sudah lah. nomor 10. Saya bacakan mau? Sudah. Enggak berani Anda. Bacakan sekarang, bacakan. 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 Sabar ya, supaya Anda dengarkan baik-baik. Ya. Undang-undang. Dia dari tadi lagi mikir nih, karena wah ini salah gua nggak gitu. Kayak dicari gitu. Iya. Kalau Anda hafal nggak perlu mencari, Bos. Oh ngapain harus hafal? Orang DPR saja Mengerti, yang buat undang-undang tidak mengerti. hafal. Orang DPR yang buat undang-undang tidak hafal. Anda saja yang politisi tidak hafal, suruh saya yang baca. Saya hafal. Iya, enggak, apa coba sebutkan apa Anda hafal. Udah. Silakan. Saya pastikan tidak ada kata harus. Tidak, di undang-undang tidak ada kata harus, coba. Baca. Tidak harus soal itu. Kalau sampai ada harus, ya. Kalau ada di undang-undang ada kata harus, ya. Jangan ke sana, maknanya yang sama. Ya, mulai jangan lagi. ada kata di undang-undangnya pasti ada kata Ya harus. udah, makanya karena tidak mengerti di undang-undang itu ada kata harus, di PKPU saya bilang ada penambahan kata dapat. Bapak ngerti. dari Partai Garuda saya bacakan. Bacakan. Warga udah, baca. negara Indonesia yang dapat menjadi calon presiden, mana kata harusnya? Kok calon presiden? Calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota adalah Saking bingungnya, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Betul. Usianya. Betul. Terus di mana? Mana kata harusnya? Nah, Makanya, jangan ketawa. bukan. Sudah membohongi publik, Bukan tertawa membohongin. lagi. Anda itu selalu menuduh. Saya mengatakan bahwa Saya di sudah undang-undang, baca, Anda di kemudian undang-undang, pergi kemana-mana. enggak, di Ini undang-undang, fokus, benar. pasal. Saya bilang di undang itu ada kata harus. Ya, di undang-undangnya kan ada kata harus, pasal 7 yang kita bahas. Ya. Pasal 4 yang kita bahas. Anda dengar ya, saya mengatakan di undang-undang ada Makanya kata saya harus. tidak suka Lalu dengan di politisi PKPU, tidak baca, oke. tidak tahu, Saya baca. tapi pura-pura tahu. Saya Ini baca. Silakan baca. Ya di undang-undang itu ada kata harus. Satu. Di PKPU ada kata dapat. Anda nggak ngerti maksudnya kan? Ini undang-undang ini warga negara Indonesia yang dapat menjadi kata Itu dapat. di PKPU. Ini undang-undang 10 2016. Di undang-undang ada kata harus. Ini PKPU saya bacakan. Ya. Aduh, tadi saya bacakan PKPU. Iya. Ya, nih PKPU-nya pasal 4. Nah. Ayo. Pasal 4 ya bunyinya. Ini memang menyebalkan orang-orang seperti ini ya. Nah tuh, begitu tuh. Iya. Senang bergosip. Iya, terima kasih. Terima kasih. Padahal tadi sudah dibacakan, suruh baca lagi. Nggak ngaku aja nih orang bahwa dia salah. Nggak ada yang salah. Ini yang namanya bandel di dalam kedunguan itu. Ya. Sudah begitu hukum dibacakan, Tuh, lihat ya, masih juga ngomel terus gitu kan. Ngomel bagaimana terus. tidak ngomel dengan Orang politisi ngomel. seperti Anda? Enggak, Sudah bodoh enggak. menipu publik. Ah tuh, lihat tuh. Iya. Orang ketika Saya dia kesal. emosi, dia apapun yang dia lakukan, dia keluarkan. Menuduh orang, memaki orang. Ya, terima Aduh. kasih. Anda kesal, Anda larang. Saya nggak kesal, Anda yang kesal. Oh iya, terima kasih. Lah emang bener. Nih, pasal 4. Ais. Nih pasal 4, saya bacakan. Ulang lagi ya, Ya. perhatikan, pasang Ya. telinga. Ya. Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota Ya. yang memenuhi syarat. Ya. Dapat. Iya. Mana kata harusnya? Di undang-undang kan saya bilang. Ya Allah. Lu ngerti gak sih? Hei, Betul-betul. saya mengatakan makanya coba dengar tadi ya. Gimana pula tidak ada di Tunggu, undang-undang kata dapat di dan dalam kata undang-undang harus. itu saya mengatakan tadi Anda belum hadir, di situ mensyaratkan harus ya. Di PKPU ada penambahan dapat dan akhirnya ada penambahan baru lagi di ujungnya. Sudah. Jadi Anda mempermasalahkan apa sebenarnya? Ya, Ya udah. Oke. Udah. Oke, lanjut. Pemirsa, kekuasaan itu tidak pernah mengkorup manusia. Tapi manusialah yang mengkorup kekuasaan. William Gaddis, novelis Amerika. Kita lihat.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Natalius Pigai, pendukung Prabowo Gibran. Saya nggak lanjut ini, Pak. Saya nggak lanjut lagi. Harusnya tadi minta. Kalau ada penutup aja kesimpulannya. Bukan, kesimpulannya apa? Kalau lah berkenaan, saya ingin masuk sedikit di teknis dalam suatu perdebatan ini ya. Biar kita mengerti beberapa hal di dalam yang saya tahu, saya yakin gitu ya. Saya, Ferry, profesor itu, di dalam ilmu hukum tata negara kita ini, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit term dan konsekuensi dari kata syarat. Di ilmu hukum nggak ada. Ilmu hukum kita ini nggak ada, kecuali dalam hukum Islam. Hanya dalam hukum Islam dijelaskan apa itu rukun, dijelaskan, dibedakan apa itu rukun dan apa itu syarat. Apa itu rukun, syarat dan sebab. Di ilmu hukum kita tidak ada. Itu yang mengakibatkan sebagian di antara kita yang memang ya seperti yang kita mengerti selama ini. Nah, Bang, dari segi teknis ini, pengadilan gitu ya. Ini tadi kita berputar-putar pada soal tafsir. Kalau kita tafsir, dan yang namanya ilmu tafsir, itu titik tolaknya teks. Begitu kita karena titik tolaknya teks, begitu teks itu tidak jelas, sebut saja begitu, maka perlu dicari makna teks itu. Di titik itu ada prinsip yang mengharuskan setiap hakim, siapapun dia. Prinsip itu namanya adjustem generis. Cek asal usul kata itu. Kalau itu juga tidak jelas, pindah ke noscitur associs. Kalau itu juga tidak dapat, baru kita pindah ke metode yang lain. Dalam konteks tadi, teks cukup jelas. Syarat menjadi calon. Syarat calon. Dari segi ilmu hukum, kalau syarat tidak terpenuhi, apakah hal hukum itu ada? Kalau orang itu tidak penuhi syarat itu, apakah dia mempunyai hak? Jadi dan hal yang harus dipenuhi itu menjadi titik lahir atau hilangnya hak. Atau haknya ditangguhkan. Pertanyaannya adalah kalau, sekali lagi, kalau syarat itu tidak terpenuhi, apakah orang itu, apakah hal hukum yang akan dilakukan itu sah? Atau tidak sah? Atau ditangguhkan? Disitulah makna perdebatan soal yang sekarang bicara ini. Kalau kita bicara dari segi ilmu hukum, tidak di luar itu. Saya tidak akan bicara ini nanti siapa untung, siapa rugi dan segala macam. Enggak lah. Saya bagaimana pengadilan ya dulu Mahkamah Konstitusi sekarang Mahkamah Agung segala macam. Sebab begini, Mang. Kalau kita cek betul, kita mau jujur cek negara sekaliber demokrasi sekaliber Amerika Serikat itu, kita temukan political judicialization. Judisialisasi politik itu bukan perkara baru. Tahun 2010 apa ingat? Waktu Hillary Clinton maju, apa yang terjadi di Mahkamah Agung Amerika Serikat? Apa yang terjadi di Mahkamah Agung Amerika Serikat? Mahkamah Agung Amerika Serikat itu mengadili perkara Citizen United.
Karena Citizen United itu mendapat dana bla 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 bla, lalu bikin film yang namanya Hillary. Di film itu Hillary dimaki-maki. Bla 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 yang buruk semuanya. Itu hendak didistribusikan. Film itu berdurasi 30 menit, 30 hari sebelum primary election di Partai Demokrat dilangsungkan. Lalu Citizen United bawa perkara itu ke Mahkamah Agung. Ketuanya Robert. Tahu nggak? Jadi ini makanya tadi saya bilang kalau kita gagal mengenal apa sisi mematikan dari rule of law, kita ditindas oleh rule of law. Kita gagal mengenal apa pengadilan dengan lika-likunya, terutama relasinya dengan politik. Pengadilan pasti menjadi alat. Pasti, dan itu di Amerika, bukan di Indonesia saja. Pengadilan dalam kasus Citizen United dari larangan sumbangan donasi dari korporasi besar kepada partai, pada kandidat dan kepada PAK, super PAK dan segala macam yang dibatasi, diputus di situ. Apa di situ Bang Karni? Hakim Sandra Connors misalnya mengatakan bahwa ini tidak logis. Why? Kenapa tidak logis? Korporasi sama dengan individu. Korporasi kan kita tahu ini dia menjadi subjek hukum bukan karena natural. Karena kita create. Dia disamakan. Lalu abang tahu, dan pemirsa semua tahu, sumbangan itu tadi disamakan diberikan nilai hukumnya dengan hak berekspresi. Tidak bisa dibatasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menemukan reasoning untuk menyamakan korporasi atau bagaimana kita menemukan atau dengan cara apa kita menemukan atau menyatakan equality before the law antara korporasi dan individu. Tapi itu yang terjadi, Bang. Itu yang terjadi. Korporasi menjadi subjek hukum. Dia disamakan, dia diberikan nilai hukum sebagai subjek hukum dan disamakan dengan individu merdeka. Padahal kalau abang kan orang pers. Kalau abang baca bukunya Christina Burjason, Mesin Penindas Pers, salah satu yang ditulis juga oleh suaminya, Conrad Colby, abang tahu, sumbangan seperti ini bekerja di dalam partai politik, di pilpres, bla 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 bla, dan terakhir, ambil tahun 30-an, 36, sebelum Perang Dunia Kedua, Franklin Delano Roosevelt tugaskan seseorang mengurusi urusan politik antar negara, khususnya di Amerika Latin, dan Colby menemukan data. Charlotte Dennett menemukan data. Orang itu, korporasi itu mengembangkan perkebunan, peternakan, pertanian, dan segala macam dan menindas orang-orang di Amerika Latin. Tapi poinnya adalah demokrasi, rule of law, memberikan hak kepada korporasi, menyamakan individu dengan korporasi. Bagaimana ceritanya individu melarat kayak saya dan Rocky ini, lalu kita sama dengan korporasi besar yang punya duit luar biasa itu. Bagaimana ceritanya? Kembali ke isu tadi, terjadi judisialisasi politik. Pakai Mahkamah Agung. Itu yang saya bilang di tempat ini beberapa waktu yang lalu kan. Saya bilang kita ini mesti kenal baik-baik khusus dalam pemilu. Sebab kita timbang ulang apakah ini cara yang tepat. Pemilu-pemilu langsung ini. Cara ini tepat atau tidak? Sebab kalau tidak, kalau kita cerita duit bekerja dalam pemilu, Bang, abang buka, abang punya junior atau senior atau kolega gitu, Norca Masardi. Dia abang punya koran dulu, abang punya majalah dulu, Forum Keadilan. Tahun 99 bulan September saya masih ingat, dia tulis Kaisar, uang Kaisar. Gila Bang. Dan abang ada buku itu, The Last Roman Empire, Republic. Ditemukan ditulis di dalam data tercecer betul bagaimana usaha Piso dan kawan-kawan itu menulis undang-undang yang nama corruption, electoral corruption,
atau fraud yang di dalam itu, di dalam istilah Romawi pada waktu itu disebut dengan ambitus. Dan tahu nggak, tidak pernah bisa berhasil. Karena cengkraman orang-orang kaya itu. Karena itu tadi karena itu di awal tadi saya bilang, kita mesti kenal diperpendek ya. Kita mesti kenal ini baik-baik supaya kita tidak terus menerus kayak begini. Sebab kalau tidak, kita akan terus begini. Kalau kita tidak mengubah itu, maka kita memang mesti memahami bahwa kita akan ada di jalan ini sepanjang masa setiap kali kita berurusan dengan pemilu. Tidak mungkin kita keluar dari situ. Itu yang akan kita alami. Apakah itu jalan yang baik? Menurut saya ada baiknya kita timbang. Kalau kita tidak timbang dengan baik, kita mesti betul-betul apa yang disebut dengan salah satu pakar politik mengatakan bahwa demokrasi menantikan leadership, menantikan dan mengendalikan leadership. Kita miliki itu sekarang dan besok, atau jangan-jangan tidak. Walaupun saya memiliki keyakinan bahwa ya bukan saya menang bang, Prabowo memiliki kemampuan itu. Terima kasih banyak. Baik, sekarang Pikai. Mantap Bang. Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan keputusan Mahkamah Agung ya nomor 23 2024. Kemudian Undang-Undang nomor 10 2016, PKPU nomor 9 2020 adalah mengatur tentang election, pemilu ya. Pemilu. Kalau kita bicara tentang pemilu, keputusan tersebut adalah tergantung kita mau melihat dari sudut pandang mana. Kita belum tahu dan memahami dan bertanya apa hati nurani para hakim di dalam memahami itu. Sementara kita bereksperimen menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan menurut subjektif dari kacamata para ahli yang sedikit cenderung menyebabkan jeopardize and catastrophic your citizenship. Jadi merusak dan menghancurkan cara pandang dan cara pikir publik. Kita juga jangan-jangan sudut pandang para hakim yang terhormat dan mulia di Mahkamah Agung adalah baik itu di Undang-Undang nomor 10 2016, PKPU nomor 9 2020 itu tidak mengatur tentang yang dimaksud dengan calon itu sampai kapan, sampai batas mana. Sehingga mereka memperjelas secara hukum. Mereka memutus apa yang dimaksud dengan demarkasi antara calon dan kepala daerah. Demarkasi ini tergantung perspektif. Kalau perspektif kepala daerah, sepertinya Mahkamah Agung menemukan bahwa yang dimaksud calon itu pada sampai pelantikan. Tapi perspektif Pak Ferry Amsari pakai patokan pegawai negeri sipil juga salah, Abang. Begini, dengar dulu. Tidak hanya pegawai negeri sipil. Ya. Mahkamah Konstitusi juga begitu, Mahkamah Agung juga begitu, KPU juga begitu, ya. Komnas HAM juga begitu. Ya, kalau pegawai negeri sipil Komnas HAM juga. Karena di pegawai negeri sipil ketika pendaftaran itu bukan calon. Setelah lulus baru calon pegawai negeri sipil. Salah kan? Anda udah salah kan? Saya hanya bilang Masya Allah. Anda udah salah kan? Jadi ketika kita mendaftar sebagai pegawai negeri sipil, itu belum calon Pak, warga negara biasa.
Setelah itu diterima sebagai pegawai negeri sipil, baru calon pegawai negeri sipil yang disebut capek. Baru pegawai negeri sipil. Jadi ini tergantung perspektif siapa. Karena regulasi di Indonesia tidak ada demarkasi hanya 2 ruang, yaitu calon dan kepala daerah. Tapi Bang dari Pigai, yang substansi dari saya omongkan itu adalah syarat mencalonkan beda dengan ketika dilantik. Itu poinnya. Ya. Termasuk di PNS juga. Ya. Apakah diukur syarat mengajukan calon itu ketika dia dilantik jadi PNS? Kan syarat usianya ketika mendaftar. Enggak, kan. saya hanya memperbaiki kesalahan berpikir. Bukan enggak ada yang salah berpikir, Anda yang salah memahami. Oh, ya. Saya mulai dengan Ya, syarat memang ketika mendaftar soal memang usia. saya salah memahami. Betul, Iya, betul, memang. betul, Memang. betul. Tapi publik udah melihat Anda salah. Enggak, Anda yang salah paham. Saya bicara hak ketika syarat mencalonkan usianya dengan syarat dilantik. Saya contohkan Terus hal yang sama. kenapa Anda samakan dengan pegawai negeri sipil? Loh, kan syarat mengajukan calon itu Oke, usianya. berarti yang pegawai Bang negeri Pigai. sipil dikeluarin lah. Oke, yang lain aja. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut. Bahwa di dalam pelaksanaan pemilu itu ada beberapa variabel. Saya hanya sebut variabel aja. Right to vote, hak memilih, right to take part of government, hak untuk dipilih, free and fair election, ya, kemudian no money politics. Dalam konteks keputusan Mahkamah Agung ini adalah right to take part of government, hak warga negara untuk ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan dan politik. Apakah hak warga negara itu bisa diatur dan bisa dibatasi? Bisa diatur dan bisa dibatasi. Nah, bisa diatur itu apa? Hanya bisa diatur dengan undang-undang. Hak warga itu bisa diatur dengan undang-undang. Kalau tidak diatur dengan undang-undang itu yang mana? Undang-undang yang kita hasilkan melalui keputusan majelis yang terhormat di DPR. Maupun juga keputusan pengadilan. 2 levelnya sama undang-undang. Jadi hak asasi manusia itu hanya bisa dibatasi oleh undang-undang atau keputusan pengadilan. Begitu. Mau bantah? Ya silakan bantah biar orang lihat. Apa saya salah? Bang, yang diubah itu PKPU bukan undang-undangnya. Iya. Hak untuk dibatasi di Undang-Undang Dasar melalui undang-undang. Ya. Undang-undang belum diubah. Iya. Saya Haknya tetap dibatasi harus 30 tahun. Oke. Sekarang kan saya belum kesimpulan. Nanti baru saya berkesimpulan. Karena itu dari sudut pandang undang-undang, 1, Undang-Undang nomor 16 2016 maupun keputusan Mahkamah Agung itu levelnya sama. Sekarang KPU mau ambil yang mana? Karena ini dua undang-undang yang levelnya sama, Pak. Beda, Bang. Dengar dulu, dua levelnya sama dalam konteks human right. Yang diputuskan MA itu kan PKPU-nya, Bang. Ya. Undang-undangnya masih begitu. Ya. Undang-undang Keputusan itu pengadilan itu undang-undang enggak? Iya, terkait PKPU, Bang. Ya, keputusan pengadilan Undang-undang itu di sendiri atas undang-undang PKPU. Undang-undang itu di atas PKPU. Keputusan Mahkamah Agung itu undang-undang enggak? Sebagai ahli. Putusan hukum, tapi bukan undang-undang. Undang-undang enggak levelnya? Iya, Ya sudah, kalau begitu ikuti aja. Ini 2 level yang bukan sama. dia memutuskan itu berdasarkan undang-undang, Ya. tetapi dia tidak otomatis jadi undang-undang itu, Bang. Ya, oleh Kan karena yang dibahas itu ke PKPU. maka ada 2 aturan yang mendasari atas batas usia ini. Apakah KPU mau menggunakan keputusan Mahkamah Agung nomor 23 2024 atau KPU mau masih menggunakan Undang-Undang nomor 10 2016. Sekarang kita kembalikan kepada KPU. Itu cara mengajarnya yang benar, Pak. Jadi jangan, saya bilang katastrofis dan jeopardize warga negara. Itu adalah para ahli yang menyampaikan dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jadi
kenapa hak itu bisa dibatasi hanya oleh undang-undang dan bisa diatur. Mahkamah Agung sudah mengatur, Pak. Mahkamah Agung itu sudah mengatur dan menyampaikan kepada publik bahwa ini loh batas waktu yang dimaksud dengan calon dan yang kepala daerah. Memang sesuai dengan regulasi di dalam birokrasi, Pak. Orang itu sah setelah dia menerima keputusan presiden sebagai pejabat tinggi negara, Pak. Kalau sebelum keputusan presiden baru dia dipilih sebagai anggota komisi di DPR itu belum sah, Pak. Ketika sah, pada saat dia menerima, presiden menandatangani SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara. Karena itulah saya memahami apa yang dipandang, dimaknai oleh Mahkamah Agung yang ada demarkasi antara calon dengan kepala daerah. Itu adalah memberikan satu keputusan yang jelas dan gamblang tentang multitafsir yang ada di dalam undang-undang pemilu, Pak. Saya kira itu. Saya hanya persingkat saja memberi penjelasan bahwa kalaupun juga keputusan mahkamah, misalnya aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang tadi juga Bung Ferry sampaikan, para aktor yang terlibat, yang nggak sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Kalau di sana ada paman, di Mahkamah Agung kan nggak ada paman, Pak. Tapi paman kan pernah di Mahkamah Agung. Oh itu, ya sudah. Saya juga pernah di mana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang mengajukan permohonan. Para pemohon juga bukan PSI yang ada irisannya dengan keluarga presiden, Pak. Dari Partai Garuda. Terus? Tapi kan Garuda juga ada di perkara yang sama di MK. Oh itu Garuda Indonesia, Pak. Jadi bukan Garuda. Bukan Partai Garuda. Ya, oleh karena itu, ya menurut saya para ahli yang menyampaikan tentang narasi-narasi yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara, yang menghancurkan kredibilitas hukum negara kita, itu harus cerdas dan cermat. Bayangkan para ahli dan para aktor-aktor tertentu yang menyerang kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sebentar lagi nanti kejaksaan, sebentar lagi kepolisian. Itu kita menggiring warga negara di dalam konteks civilian disobediences, Pak. Bisa menyebabkan rakyat Indonesia itu merusak dan tidak menghormati, bahkan apatis terhadap hukum yang telah dibuat. Kalau itu yang itu, apa tugas dari kaum intelektual? Apa tugas dari kelompok-kelompok ilmuwan? Apa tugas dari kelompok-kelompok kaum cendekiawan? Tugas hanya menyerang kehormatan hukum. Hukum kita sepakati negara Indonesia adalah Reksstat, bukan Mokstat. Kalau Reksstat, maka Anda harus berpijak kepada taat kepada keputusan hukum yang mengikat, yaitu pengadilan. Sebelum keputusan pengadilan, Pak, boleh ada perdebatan warga negara untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Tapi begitu keputusan pengadilan selesai, hanya bisa melakukan perlawanan hukum melalui proses hukum yang lain, Pak. Tidak bisa hanya dengan perdebatan-perdebatan yang merusak tatanan warga negara Indonesia, Pak. Kalau itu terjadi, Pak, bayangkan Indonesia itu nanti lama-lama jadi apa? Rusak, Pak. Rusak, Pak. Nanti sekarang juga kita lakukan hal yang sama di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nanti juga berikut setelah Pak Prabowo presiden, lakukan hal yang sama juga. Itu tidak berarti kita tidak membolehkan ada dinamika demokrasi, dinamika hak asasi manusia, perjuangan keadilan. Kita tetap menghormati dan kita memberikan ruang itu tetap ada dan terpelihara. Tapi ketika keputusan pengadilan, maka semua taat dan tunduk kepada hukum, Pak. Kalau keputusan DPR di sana, di Senayan, bisa diperdebatkan pasca itu. Tidak masalah, namanya juga keputusan politik. Minggu depan bisa dibuat keputusan baru lagi, Pak. Kalau keputusan KPU
bisa diperdebatkan. Minggu berikut bisa dibuat lagi, Pak. Kalau keputusan mahkamah yang terhormat, bisa nggak diperdebatkan? Tidak bisa. Kalau mau, gugat lagi, Kak. Ajukan gugatan itu sebagai sebuah perlawanan hukum, Pak. Bukan perlawanan sipil. Kalau perlawanan sipil, nanti rakyat lebih parah lagi, Pak. Baik. Saya kira itu. Sedikit Bang Kardi. pandangan Baik. saya. Boleh sedikit Bang? Nggak, Oh, nggak ada tepuk tangan nih. saya kira udah. Saya hanya ingin memastikan Bang Piga itu meminta agar tergantung KPU sekarang memilih menggunakan Undang-Undang 10 2016 atau putusan Mahkamah Agung nomor 23. Ini melanggar konsep dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus berkepastian hukum. Kalau boleh ke sana, boleh ke sini, nggak ada kepastian hukumnya, Bang. Baik, sekarang Pak Arief. Terima kasih Bang Karni. Sejak keluar putusan Mahkamah Agung itu, ya tentu saya jadi tergelitik juga ya karena PKPU 9 itu kan dibuat di era saya, Pak. Tanda tangan saya juga gitu loh. Saya jadi mereview akhirnya. Dulu ketika kita bikin ini bener nggak ya gitu ya. Nah KPU ketika bikin peraturan KPU itu melalui beberapa tahapan. Pertama di internal kita bikin draftnya dulu. Lalu dibawa dalam rapat pleno. Lalu setelah pleno kita undang para ahli, expert meeting. Lalu kita lakukan uji publik. Kita undang peserta pemilu, kemudian kita undang teman-teman NGO. Semua kita ajak bicara. Sampai pada bagian akhirnya kita lakukan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Barulah setelah itu diundangkan. Sebelum diundangkan setelah sinkronisasi kita bawa rapat konsultasi di Komisi 2 dan bersama dengan pemerintah. Jadi tahapannya panjang. Nah, ketika itu sudah jadi, sebetulnya ini kan isinya, substansinya itu tidak berubah sejak Undang-Undang Pilkada pertama dibuat yang 1 tahun 2015. Yang terakhir kemudian diubah terakhir dengan 10 2016 gitu kan. Jadi sebetulnya secara substansial nggak ada yang berubah. Termasuk ketika teman-teman Garuda mengajukan uji materi, judicial review terhadap PKPU ini, sebetulnya kan juga tidak merubah substansinya. Syaratnya tetap 30 tahun dan 25 tahun. Jadi yang dirubah adalah hal teknis, bagaimana cara menentukan batasan usia 30 tahun dan 25 tahun. Gitu kan? Nah, Mahkamah kemudian memutuskan cara menentukannya tidak seperti yang diatur dalam PKPU. Karena PKPU itu mengatur menentukannya pada saat penetapan. Jadi setelah proses pendaftaran, penelitian segala macam dan dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan pada hari itu sebagai pasangan calon, maka pada tanggal yang sudah ditentukan, jadi ini pemilu itu kan harus memenuhi setidaknya 2 prinsip. Rip, saya tanya, kalau pada waktu verifikasi dokumen, orang itu tidak memenuhi 30 tahun pada waktu verifikasi, bisa ditetapkan jadi calon nggak? Tidak, kan pada begini Bang. Pada waktu penetapan calon ini, sebagai calon ini, diverifikasi kan seluruh berkasnya itu. Kalau tidak ada syarat yang tidak terpenuhi, orang itu ditetapkan jadi calon nggak? Tidak. Kalau dia tidak ditetapkan calon, dia akan diresmikan, dia akan ikut pemilu nggak? Tidak, kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Dia harus memenuhi seluruh persyaratan itu. Kan ada ketentuan tentang syarat minimal pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian usia. Ada beberapa syarat itu. Nah, menyelenggarakan pemilu termasuk pilkada itu ya, itu kan setidaknya harus memenuhi 2 prinsip supaya bisa dinilai sebagai penyelenggaraan pemilu yang baik. Biasanya 2 prinsip itu disebut predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus predictable.
Jadi semua orang tahu kapan harus daftar, kapan ditetapkan, kapan mulai kampanye, kapan pemungutan dan penghitungan suaranya, kapan direkap, lalu kapan ditetapkan sebagai hasil pilkada atau hasil pemilu. Nah, dengan putusan Mahkamah Agung ini secara teknis ya Bang, apa yang harus dikerjakan oleh KPU, sebetulnya memang agak merepotkan. Kenapa? Karena putusannya adalah memerintahkan KPU mengukur batasan usia itu pada saat pelantikan. Sementara di undang-undang itu diatur 2 tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan penyelenggaraan. Nah di 2 bagian ini tidak mengatur tahapan pelantikan. Makanya di peraturan KPU itu tidak ada jadwal atau tanggal pelantikan. Karena itu menjadi ranah eksekutif. Nah, kalau putusan Mahkamah Agung ini keluar pada saat pilkada sebelumnya, sebelum pilkada serentak ini ya, sebetulnya agak mudah. Kenapa? Karena tanggal pelantikannya jelas. Jadi 5 tahun masa jabatan berakhir, pasti di situ ada tanggal pelantikan. 5 tahun masa jabatan berakhir, pasti ada tanggal pelantikan. Nah tapi sekarang karena pemilunya serentak, maka kan pemerintah mengambil masa transisi dengan menunjuk PJ. Sehingga tanggal pelantikannya itu belum bisa dipastikan. Mau dilantik kapan? Nah ini sebetulnya secara teknis ya, ini agak merepotkan kemudian KPU akan menentukan batasan itu menjadi kapan. Karena agak beda pemilu 2024 yang serentak ini dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Yang meskipun ya pada saat itu kita juga tidak mencantumkan tanggal pelantikan. Tapi kalau terjadi perdebatan seperti ini, menurut saya jalan keluarnya ya sudah 5 tahun berakhirnya kapan, maka disitulah terjadi tanggal pelantikan. Maka disitulah menjadi ukuran menentukan pada tanggal itulah usia 30 tahun harus memenuhi syarat 30 tahun. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan belum ada tanggal pelantikan. Maka KPU harus mendapatkan keputusan, kepastian dari lembaga lain, ya pemerintah maksudnya. Untuk ketika pemerintah sudah menentukan, ya udah tanggal pelantikannya serentak akan dibuat tanggal sekian. Baru KPU bisa merevisi peraturannya dengan mencantumkan tanggal pelantikan itu. Sehingga bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung tadi. Nah tetapi pasti akan juga ada pertanyaan lagi nanti. Loh kan di dalam undang-undang, karena itu disebut tahapan persiapan isinya apa saja, kemudian tahapan penyelenggaraan itu isinya apa saja. Nah seingat saya bagian akhir dari seluruh tahapan itu adalah menyerahkan keputusan siapa yang terpilih, dinyatakan terpilih. Jadi seluruh proses selesai, sengketa udah selesai, udah didok siapa yang terpilih, itu diserahkan. Nah, kalau gubernur itu kepada DPRD provinsi untuk dilanjutkan proses pelantikannya, pembuatan SK-nya. Kalau kabupaten kota ke DPRD kabupaten kota. Jadi berhenti sampai di situ yang dilakukan oleh KPU itu. Tidak sampai tanggal pelantikan. Nah, ini mungkin para ahli hukum tata negara, apa jalan yang bisa dipilih untuk dijadikan landasan bagi KPU untuk bisa menentukan, ya sudah karena perintahnya adalah tanggal pelantikan, maka KPU butuh produk itu untuk bisa menentukan tanggal pelantikan. Kalau tidak, maka penyelenggaraan pemilu ini tidak bisa memenuhi prinsip yang tadi disebut predictable procedure. Karena ada prosedur yang kita tidak bisa pastikan. Kapan ini? Nah gitu loh. Jadi memang agak rumit secara teknis bagi KPU untuk menindaklanjuti ini. Jadi harus ada pembahasan dari para ahli hukum. Ini sudah ada fakta hukum. Jadi KPU, ini prinsip KPU begini. Kalau ada fakta hukum baru, apakah itu putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu putusan Mahkamah Agung, kecuali dalam beberapa case ya, itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk hal yang sama, agak berbeda Prof.
Itu pernah terjadi. Maka KPU akan merujuk tentu pada putusan yang dianggap lebih tinggi. Tetapi sepanjang tidak ada pertentangan, kayak soal usia ini menentukan tanggalnya kan tidak ada pertentangan putusan hukum yang lain, tidak ada fakta hukum yang lain. Biasanya KPU akan menjalankan fakta hukum itu. Nah cuma memang pada putusan yang kali ini ada problem teknis tadi. Nah itu yang mesti dicarikan jalan keluarnya. Mungkin itu pandangan dari saya. Tapi Mas gini, ini kan tidak diatur di dalam undang-undang maupun PKPU kan yang keputusan Mahkamah Agung ini. Terutama penetapan tanggal itu. Batasan. Tanggal pelantikan? Ya. Tidak diatur. Aspek keputusan Mahkamah Agung ini kan aspek yang tidak diatur di dalam undang-undang maupun juga PKPU kan? Belum diatur. Tanggal pelantikannya. Undang-undang yang lain ada. Undang-undang yang lain, undang-undang pemerintah daerah mengatur tentang pelantikannya. Karena itu tadi yang saya sebut. Terkait dengan pelantikan itu menjadi ranah lembaga yang lain. Nah, sementara penyelenggaraan pemilunya menjadi ranahnya penyelenggara pemilu. Nah ini yang harus dipertemukannya bagaimana gitu. Nah ini biar para ahli hukum nanti yang menjelaskan. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, sejarah menunjukkan bagi pemerintah terbaik sekalipun, mereka yang kita percaya pada waktunya akan secara perlahan-lahan mengkhianati kekuasaannya dan menjadi tirani. Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika. Kita lihat saja. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung. Terima kasih. Yang sekarang perkara di PT UN juga. Terima kasih Pak Karni. Saya membaca dari posisi duduk. 3 dan kami berdua. Kami. Karena kami nggak dibatasi. Maka saya akan memposisikan diri saya. Ada posisi duduk ini. Saya anggap yang pro dan kontra itu satu kelompok. Di pikiran saya. Mantan Hakim Agung itu pemegang nasib orang di tingkat terakhir. Hanya 7 tahun saya. Ada yang lebih dari 7 tahun. Itu mencekam dalam hidup saya sebenarnya. Bagaimana saya menuntut nasib orang akhir hidupnya. Boleh baca di Google. Berapa banyak saya pribadi memutus maksimal hukuman. Yaitu hukuman mati. Silahkan baca. Artinya itu mencekam sekali. Bagi saya pribadi setelah keluar sistem. Sekian tahun ini saya sudah keluar. Tapi pengalaman saya tidak pernah lupa. Bapak dari KPU pun mungkin masih merasakan ya. Di posisi KPU menentukan nasib orang memimpin negara. Saya itu menentukan hidup orang Pak. Nasib hidup orang. 15 orang saya baca di Google. Jadi artinya apa? Mencekam. Maka saya akan berbicara dalam posisi saya, walaupun saya bukan lagi menjabat di sana. Apa yang saya rasakan, apa yang dirasakan oleh pimpinan majelis, itu saya rasakan. Dan saya akan mulai dari sana. Oleh karena ini saya anggap 2 kelompok yang menuntut keadilan dalam bentuk kelompok-kelompok sipil, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok sosial. Maka yang diperjuangkan adalah kelompok dari social justice. Itu warrior Pak, itu pahlawan sebenarnya untuk pandangan hakim. Karena ada penyeimbang. Jadi baik yang pro maupun kontra itu satu kelompok bagi pikiran saya. Apa dalam hal ini, apa posisi hakim?
legal justice. Dia harus menggunakan dasar hukum sebagai keadilan yang dibangun oleh para hakim ini. Nah, dalam posisi perkara ini, saya sangat bisa mengomentari secara detail. Yang dari bahas di malam ini ada yang mengatakan, itu putusan ada dua. Yang satu dengan dissenting opinion, yang satu tidak. Ramai di publik. Di hati saya sedih. Karena mereka tidak mengerti. Ampuni dia Tuhan. Dia nggak ngerti. Apa yang terjadi? Itu saya alami. Jadi perkara itu dibagi dulu kepada semua majelis. Pada pertemuan majelis sidang pertama, itu kami masing-masing harus mengeluarkan pendapat kami. Supaya jangan saling mempengaruhi. Saya bisa mengatakan ini kabul. Yang lain mungkin mengatakan tolak. Misalnya ini. Maka akhir sidang itu terjadi beberapa putusan. Dan ini berkali-kali. Kalau dikatakan hanya ada 2 putusan itu kecil sekali. Setiap hari kami, setiap sidang maksudnya. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Itu ada putusan, rancangan putusan. Yang nanti diakhiri dengan putusan akhir. Itu yang berlaku, yang dimasuk di website itu 24 jam kemudian. Itu wajib. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Tadi betul Pak Bigai, nggak bisa berubah putusan hakim Pak. Karena itu yang sudah ditentukan seperti itu. Kalau rancangannya banyak, bukan hanya 2. Memang ada dissenting hari ini, besok saya cabut dissentingnya. Keluarnya nggak tahu, saya keluarkan lagi. Oh, Anda nggak jadi dissenting, saya dissenting yang lain. Itu yang terjadi Pak Karni. Jadi orang mengatakan itu, kita cuma ya sedih karena kamu ini nggak tahu dalam hati saya. Dan saya nggak bongkar itu. Tadi disebut ini seperti film. Drama berarti. Kalau drama ada sutradaranya. Baik yang pro mengontrak punya sutradara berarti. Kalau itu acuannya. Yang mengatakan pro dengan mengatakan ini film. Yang lain mengatakan wow itu sandiwara masyarakat. Sama, seimbang. Masing-masing punya sutradara berarti. Masing-masing punya penggerak di belakang. Kalau itu penyebutannya. Jadi saya tidak mau masuk di sana. Di mana saya mau masuk? Keadilan itu dambaan dari semua orang. Baik yang sosial maupun yang legal. Keadilan secara sosial atau secara hukum. Itu masing-masing mempunyai. Tapi endingnya adalah kepada satu putusan oleh yang berwenang. Dia tidak absolut. Mahkamah Agung di tingkat terakhir di semua peradilan ini. Itu juga absolut Pak. Bisa diuji. PK diantaranya, kemudian DPR dan Presiden kalau untuk pemilu, itu alat ujinya. Jadi tidak boleh, saya salut Pak Pigai tadi. Saya agak cenderung, dan Bapak juga tadi, kenapa kalau batas waktu ini ditentukan, kemudian akan bisa berubah, KPU mau mengikuti apa tidak. Kalau ada pertentangan putusan, itu akan menjadi masalah. Tapi seperti ini tidak ada Bapak katakan, berarti ini besar kemungkinan KPU akan menjalankan. Bagi saya tidak hanya menjalankan, harus menjalankan sesuai dengan ketentuan. Setelah saya pensiun, saya beberapa kali memberi keadilan sebagai penasihat hukum, sebagai kuasa hukum. Dan satu di antaranya saya diberi kuasa oleh partai PD Perjuangan dan saya menggugat hasil pemilu yang bukan disebabkan oleh putusan MK. Saya mengajar murid-murid saya harus menghormati putusan dan melaksanakan putusan itu. Jadi yang Pak Bigas sebut. Karena itu undang-undang. Betul itu undang-undang. Putusan hakim itu undang-undang. Setingkat dengan undang-undang lah mungkin kalau lebih pastinya. Tapi itu peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan tata cara yang betul. Ya. Sama dengan ini saya katakan. Putusan MA nomor 23 ini, P kemudian HUM, ini harus dilaksanakan dengan aturan. Apa aturannya? Dan kenapa saya gugat hasil yang di MK? Saya tidak menggugat putusan MK. Saya menggugat pelaksana putusan itu, yaitu KPU. Yang saya gugat. Bukan putusan MK. MK itu sah and binding and erga omnes. Berlaku untuk semua orang, semua pihak, semua lembaga yang ada di Indonesia. Tetapi apakah dia absolut? Saya pikir tidak. Karena ada 3 alat uji dan mekanismenya. Kalau saya mempersoalkan hasil suara, itu ke MK. Hasil suara pemilu itu ke MK. Di sana ada berbagai yang masif lah, yang sistematis. Itu boleh bertempur di sana. Dan itu final putusannya.
Tetapi kalau kita bicara tahapan-tahapan pemilu, itu melalui Bawaslu baru ke PT UN. Itu undang-undang yang harus kita patuhin. Tetapi saya berbeda. Yang saya gugat terhadap proses pemilu ini adalah terjadinya pelanggaran hukum oleh penguasa atau aparatur yang berkuasa dalam hal ini pemilu. Disebut sebagai onrehmateh overhesdat. Pelanggaran hukum oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apa itu yang terjadi? KPU melaksanakan serta-merta putusan nomor 90 tahun 2023 ini tanpa melalui prosedur, yaitu membawa ke DPR, dilakukan dengar publik atau RDPU, istilah saya 10 tahun jadi DPR. Jadi saya juga tahu apa yang dilakukan di DPR. 2 periode saya di sana, saya legislator terbanyak ya dalam hitungan. Saya pernah dikasih award sama Pak Karni. Ketika saya diputuskan di tahun 2010 itu pengisi terbanyak dari TV One. Saya nagih Pak, saya kok cuma dikasih lukisan sama Tina Talisa. Mana Pak bonus saya? Loh Pak Karni saya mesti ingat. Mestinya Pak Gais yang bayar saya karena durasi yang digunakan itu juga mahal katanya. Kira-kira begitu kalau Pak Karni mesti ingat. Saya dapat itu award dari kan saya paling banyak berstatement ketika di DPR. Nah, kira-kira yang saya pikirkan adalah bagaimana terjadinya pro kontra ini yang wajar. Yang semuanya adalah pahlawan untuk keadilan dari sisi sosial. Tapi hakim kan berbeda putusannya. Hakim itu legal justice, keadilan hukum. Kalau tidak puas, tidak absolut, silahkan diproses. Nah, kembali tentang KPU, saya gugat ke PT UN karena ada penyimpangan hukum oleh penguasa pemilu, yaitu KPU. Itu bukan saya menggugat ininya dengan resiko. Kalau saya dimenangkan, ini kan belum tahu masih panjang ini. Kalau saya dimenangkan, tetap sah putusan MK. Tetapi apa bisa dilantik orang yang dipilih, tetapi dengan hukum yang cacat, yang tidak terpenuhi satu prosedur. Jadi KPU itu Pak, maaf, dia bawa ke Kumham, ke Menkumham. Di Menkumham dijawablah, saya punya dokumennya semua, ada kopinya di saya. Disebutkan bahwa disarankan agar ke DPR sesuai dengan perundang-undangan. Itu bunyi Kumham. Tetapi KPU tidak kembali ke DPR, alasannya DPR reses. Maka dia membuat SK KPU yang ditujukan pada parpol peserta pemilu untuk mentaati putusan nomor 90. Lebih jauh lagi dia onrehmatehnya lebih jauh lagi. Pelanggaran hukumnya lebih jauh lagi. Dia menggunakan kewenangannya untuk menentukan sikap. Nah, sikapnya adalah menggunakan tanpa prosedur, tanpa proses yang benar. Ini yang saya lakukan. Jadi duduk saya ini tepat sebenarnya untuk Pak Karni ini. Karena saya tidak kemana-mana. Saya hanya kepada yang melanggar. Ketika di MK, personal dan jajarannya 6 orang yang juga diputus MK yang juga diputus oleh Dewan Kehormatannya KPU itu. Ya salah. Itu salah satu juga apa yang saya ajukan, saya pertimbangkan. Nah, tentu itu ceritanya. Jadi kalau saya bilang disebut tadi sebagai film, ya nggak ada salahnya. Yang satu film ada sutradaranya, mungkin yang ini juga ada sutradaranya. Nah, siapa sutradaranya yang ini? Masing punya kelemahan. Jadi itu kira jawaban saya Pak Karni untuk kita membangun negara ini perhimpunan Pak Pigai. Mari kita hormati hukum. Ini negara hukum, ya. Ini negara yang menjalankan pemerintahannya secara hukum dengan dasar hukum. Ikuti. Kalau memang putusan MA itu sudah merupakan putusan yang belum final karena masih bisa berada DPR lagi dan presiden. Itu penentunya nanti. Apakah rakyat ini menerima di rumah rakyat itu, itulah saatnya akan kembali menjadi persoalan hukum kembali. Tapi kalau tidak ya kita sebenarnya tadi diungkapkan bahwa mungkin saja kalau tidak ada yang kontra dengan putusan ini, MK mungkin tidak ada yang kontra, ya dijalankan. Dua-duanya ada manfaatnya. Yang satu mengkritik menurut undang-undang harus dari penetapan atau pendaftaran. Yang satu mengatakan ada kebijaksanaan yang luas. Nah ini sebenarnya kalau saya boleh ikut campur sedikit, saya memilih yang memperluas. Kenapa memperluas? Memperluas itu memberi kesempatan yang baik.
memberi kesempatan yang lebih luas untuk digunakan. Kalau menunjuk orang saya paling keberatan. Kalau Gibran disebut-sebut namanya, saya keberatan. Kan di sini ada latar belakang lagi. Mungkin ada sutradara lagi yang nggak suka. Mungkin ada kepentingan politik nggak suka. Maka hilangkan nama itu. Hilangkan target itu. Jadi kita menggunakan hukum untuk mengatasi semua persoalan bangsa. Menghormati hukum, putusan hakim dengan semua aturannya. Demikian Pak Karni, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Karni, 1,5 menit saja. 1,5 menit. Jadi begini, I love you Bang Rocky, Fahri, dan kita semua. Hati-hati terhadap keputusan Mahkamah peradilan tertinggi yang mengatur tentang rakyat. Karena pengadilan itu menunjukkan bahwa waktu dulu Abraham Lincoln memimpin Amerika, itu kan terjadi peristiwa revolusi sosial, Pak. Itu kan terkait dengan gugatan Dred Scott terhadap penghapusan undang-undang diskriminasi rasial di Pengadilan Federal Amerika. Begitu rakyat itu tahu bahwa Pengadilan Federal itu menolak gugatan Dred Scott, kemudian Abraham Lincoln berbeda pandangan dengan keputusan Pengadilan Federal, Pak. Menyebabkan terjadi revolusi sosial. Jutaan orang mati di Amerika. Jadi kalau ketika keputusan yang menyangkut tentang relasi langsung dengan rakyat, itu kita harus kontrol. Mohon maaf ini. Coba baca itu di buku-buku. Sudah baca belum Pak Bang Rocky? Oke, sudah. Makasih. Baik, sekarang giliran Profesor Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni, teman-teman. Saya udah 2 bulan mungkin nggak LC. Karena saya lagi mempersiapkan tim panjat tebing Indonesia untuk pergi bertanding di Olimpiade Paris itu. 2 minggu lalu saya bawa tim itu ke Cina dan saya bawa pulang medali emas itu. Jadi jangan bilang saya tidak membantu Republik ya. Karena saya mau bicara tentang Republik. Ada nama Pak Gayus. Mengingatkan saya pada Gayus yang lain. Di tahun 44 sebelum Masehi. Yang memimpin Republik terakhir di Roma. Namanya Gaius Julius Caesar. Saya mau bicara tadi. Yang juga tadi dibicarakan oleh Margarito. Betul bahwa di Roma konsul itu, anggota DPR itu dipilih itu. Karena ada problem, yaitu siapa yang harus didebat nanti kalau terjadi perselisihan di dalam pembuatan kebijakan publik. Beda dengan Athena yang lebih dahulu menjalankan demokrasi. Di Athena, anggota DPR itu konsul di tradisi Roma. Dalam tradisi Athena, anggota DPR itu tidak dipilih tapi diundi itu. Apa dasarnya diundi? Karena dianggap setiap citizen punya kapasitas etis dan moral yang sama. Punya kemampuan justice seperti diterangin tadi Pak Gayus tadi yang sama. Jadi siapapun yang terpilih dia akan mewakili tetangganya, dia akan mewakili komunitasnya. Itu bedanya tuh, etiknya di situ. Oke. Saya lompat lagi ya. Dalam kisah Julius Caesar ada seseorang yang sering dikutip oleh Pak Karni, namanya Cicero. Seorang konsul yang sekaligus menjadi semacam pengkritik dari pemerintahan Julius Caesar. Kita tahu Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Orang anggap Brutus adalah pengkhianat, membunuh Caesar, yang adalah presiden, yang adalah penguasa Republik Roma pada waktu itu. Tetapi kalau kita baca secara detail, Brutus membunuh Caesar karena Caesar tidak menjalankan janji dia waktu pemilu. Yaitu taat pada undang-undang. Jadi Brutus bukan pengkhianat. Brutus membunuh karena Brutus ingat Caesar mengucapkan kepada Brutus, Brutus gua akan pakai konstitusi itu. Itu Caesar. Waktu Caesar terbunuh,
kekuasaan pindah pada Marcus Antonius yang adalah pacar dari Cleopatra. Kita tahu cerita dari filmnya itu. Marcus Antonius adalah jenderal, pemimpin perang dari kerajaan Roma pada waktu itu yang dipimpin oleh Caesar. Roma sudah berbentuk republik. Begitu Caesar meninggal, Marcus Antonius harus terima fakta bahwa penerus dari Julius Caesar adalah namanya Octavianus yang kemudian berubah namanya jadi Kaisar Agustus tuh. Octavianus waktu itu umurnya baru 18 tahun. Secara konstitusi belum bisa dia memimpin Republik Roma itu. Putar-putar segala macam nggak bisa. Akibatnya dibentuk semacam triumvirato untuk menghasilkan, membuat supaya si Kaisar yang kemudian jadi Kaisar Agustus, bukan Kaisang Agustus ya. Kaisar Agustus itu tiba pada usia yang matang itu. Selesai masalah itu. Yang mau saya terangkan adalah fungsi dari Cicero tadi untuk mengingatkan bahwa Julius Caesar, Anda banyak berbuat baik, tapi pada akhirnya Anda berbuat buruk. Karena itu Anda dibunuh tuh. Pada waktu Cicero menyindir pengganti dari Caesar tadi, yaitu Mark Antonius, bahwa Mark Antonius, Anda akan menjadi seseorang yang lebih buruk dari Caesar. Karena faktanya memang begitu. Marcus Antonius membatalkan ide republik. Dia mulai berangsur-angsur menjadi otoriter. Dan pada akhirnya dalam satu peperangan Marcus Antonius kalah, maka dia bunuh diri dengan Cleopatra. Oke, soal Marcus Antonius selesai. Satu waktu Cicero kira-kira menyindir Marcus Antonius begini kira-kira. Anda tidak akan lebih baik dari Caesar, Anda akan lebih buruk dari dia. Karena Anda tidak mengerti tentang apa yang disebut suara rakyat. Caesar masih mending mengerti suara rakyat. Anda mungkin karena dari militer tidak paham suara rakyat. Lalu kata si Mark Antony, ya Anda mungkin betul, tapi kita uji aja nanti. Dan ujian terhadap kritik Cicero dipenggal kepalanya atas perintah Mark Antonius. Cicero pengkritik perubahan sikap dari Mark Antony yang membuat republik itu berangsur-angsur menjadi kerajaan, menjadi dinasti kembali itu. Dipenggal kepalanya. Ada pelajaran dari situ. Pada waktu hendak dipenggal kepala Cicero bilang begini pada si Algojonya, lu kalau mau menggal kepala gue, hati-hati ya. Jadi bahkan Cicero masih bilang, hati-hati kalau kau ingin penggal kepala saya. Lakukan dengan cara yang baik. Kita bisa tafsirkan. Kenapa Cicero minta kepalanya dipenggal dengan baik-baik? Sangat mungkin karena kepala dari Cicero ada isinya. Ada kepala yang nggak ada isinya, pelangak-pelongo. Kita mau lihat bagaimana perjuangan untuk menghasilkan republik bahkan berakhir dengan pemenggalan kepala. Hal semacam ini ingin kita lihat nanti. Dalam proses kita berdebat. Faktanya kemarin, Gerindra bilang bahwa yang akan kami calonkan bukan Kaisang, tapi calon dari kami sendiri. Dari Gerindra sendiri. Kaisang bukan Gerindra, PSI. Jadi Anda bayangkan bagaimana sangat mungkin Pak Prabowo mengerti bahwa akan ada problem nanti itu. Mungkin saja kalau dicalon Kaisang, dia akan jadi Agustinus. Yang kemudian jadi Kaisar Agustus itu. Octavianus maksud saya. Jadi politik itu ada dalam dua dimensi. Dimensi untuk membujuk rakyat dan dimensi untuk menipu rakyat. Ini saya kasih poin aja pada Gerindra. Untung Gerindra paham bahwa kalau terlalu banyak elemen-elemen dari Julius Caesar, Julius Kaisang masuk di situ, republik bisa berubah kembali menjadi kekaisaran.
Jadi kita belajar dari semua wisdom yang kita baca dalam literatur Yunani kuno, Romawi kuno itu. Jadi sekali lagi betul bahwa nanti akan ada pergantian pemimpin di negeri ini. Tetapi yang diterangkan oleh Pak Gayus tadi mesti kita ingat. Legitimasinya di mana kalau prosedur pencapaian penggantian itu bermasalah. Itu masalahnya. Nanti akan ada gambar di sini, ada gambar siapa Jokowi, Maruf Amin di semua gedung yang akan diganti oleh gambar Prabowo dan Gibran. Foto berubah, fosil tetap. Ada edit dikit uraiannya Profesor Rocky Gerung. Cleopatra itu tidak bagian Cleopatra aja. Cleopatra itu bukan hanya pacarnya si Antonius, tapi juga pacarnya Julius Caesar. Pemirsa, kekuasaan yang tidak terbatas itu akan mengkorup pikiran mereka yang berkuasa. Dan inilah titik di mana hukum itu akan runtuh dan tirani akan dimulai. William Pitt, Perdana Menteri Inggris abad 1700. Kami diskusikan, Anda simpulkan.